Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan video kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Filsafat Hukum dengan dosen pengampu Dr. Haja Siti Aisyah, SPD SH MMMH. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengertian filsafat hukum dan etika dan kode etik profesi hukum. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat hukum. Filsafat hukum adalah cabang filsafat yang membicarakan apa hakikat hukum itu, apa tujuannya, mengapa dia ada, dan mengapa kita harus tunduk kepada hukum. Filsafat hukum ini mengkaji prinsip-prinsip umum dari hukum positif, termasuk mengkaji konsep-konsep perbuatan, niat, kehendak, kebebasan, dan keadilan. Filsafat ini berusaha membuat suatu teori umum berkaitan dengan karakteristik umum. Selanjutnya, pengertian hakim. Hakim adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional. Kode etik hakim disebut juga dengan kode kehormatan hakim. Hakim juga adalah penjabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan pelaksanaan tugasnya ditentukan oleh undang-undang. Baik, selanjutnya kewajiban hakim. Yang pertama, menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Yang kedua, merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Dan yang ketiga, wajib memperhatikan sifat-sifat baik dan buruk dari tertuduh dalam menentukan dan mempertimbangkan berat ringannya pidana. Selanjutnya, tanggung jawab hakim. Yang pertama yaitu tanggung jawab hakim kepada penguasa atau negara. Tanggung jawab hakim kepada penguasa artinya telah melaksanakan peradilan dengan baik, menghasilkan keputusan bermutu, dan berdampak positif bagi bangsa dan negara. Melaksanakan peradilan dengan baik, yaitu peradilan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, dan kepatutan. Keputusan bermutu, keadilan yang ditetapkan oleh hakim merupakan perwujudan nilai-nilai undang-undang, hasil penghayatan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, etika moral masyarakat, dan tidak melanggar hak orang lain. Berdampak positif bagi masyarakat dan negara. Keputusan hakim memberi manfaat kepada masyarakat sebagai keputusan yang dapat dijadikan panutan dan jurisprudensi serta masukan bagi pengembangan hukum nasional. Selanjutnya, tanggung jawab kepada Tuhan. Tanggung jawab hakim kepada Tuhan yang Maha Esa artinya telah melaksanakan peradilan sesuai dengan amanat Tuhan yang diberikan kepada manusia, menurut hukum kodrat manusia yang telah ditetapkan oleh Tuhan melalui suara hati nuraninya. Selanjutnya, kode kehormatan hakim atau kode etik hakim. Kode kehormatan hakim ini memuat 3 jenis etika. Yang pertama yaitu etika kedinasan pegawai negeri sipil. Yang kedua, etika kedinasan hakim sebagai penjabat fungsional penegak hukum. Dan yang ketiga, etika hakim sebagai manusia pribadi anggota masyarakat. Selanjutnya, uraian kode etik hakim meliputi yang pertama yaitu etika kepribadian hakim, etika melakukan tugas jabatan, etika pelayanan terhadap pencari keadilan, etika hubungan sesama rekan hakim, dan etika pengawasan terhadap hakim. Selanjutnya, pelanggaran oleh hakim. Apabila menurut Majelis Kehormatan Hakim ternyata seorang hakim terbukti telah melakukan pelanggaran, maka berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 1, hakim yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan dengan alasan yang pertama, dipidana karena bersalah melakukan tindakan pidana kejahatan, yang kedua, melakukan perbuatan tercela, yang ketiga, terus-menerus melalaikan kewajiban menjalankan tugas pekerjaan, yang keempat, melanggar sumpah atau janji jabatan, dan yang kelima, melanggar larangan pasal 18 atau rangkap jabatan. Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Sekian video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.